Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 213380077. Saya akan mempresentasikan, kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS rekayasa material. Eh, dengan materi desain material proses. Desain material proses. Desain material proses adalah tiga elemen utama dalam rekayasa material. Mereka saling berhubungan dalam pengembangan produk. Desain mempengaruhi pemilihan material, memengaruhi proses produksi. Desain produk. Desain produk adalah langkah pertama dalam pengembangan produk. Ini mencakup elemen seperti bentuk, fungsi, estetika, dan spesifikasi umum. Desain yang baik mempertimbangkan penggunaan material yang sesuai dan produksi yang efisien. Desain adalah proses perencanaan dan penciptaan produk, sistem, atau objek yang memperhitungkan aspek estetika, fungsionalitas, kegunaan, dan aspek-aspek lainnya. Dan produk adalah hasil dari proses desain yang telah selesai dan dapat mencakup berbagai jenis barang atau objek, baik fisik maupun digital. Tujuan desain produk yang pertama, fungsi dan kinerja. Fungsi dan kinerja memastikan produk dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan memberikan kinerja yang optimal sesuai dengan yang diinginkan oleh penggunanya. Nomor dua, estetika. Menciptakan produk yang menarik secara visual, estetis, dan sesuai dengan selera pengguna. Ini termasuk desain yang menarik, warna, dan tampilan produknya. Yang ketiga, kualitas keandalan. Kualitas keandalan memastikan produk dibuat dengan bahan berkualitas tinggi dan dapat diandalkan selama masa pakai yang diharapkan atau yang kita harapkan selama masa masa pakainya yang panjang seperti 10 tahun, 5 tahun. Manfaat desain produk. Yang pertama, inovasi. Inovasi dalam desain dapat menciptakan produk baru yang mengubah pasar. Contohnya, eh, yang baru-baru ini, pengenalan mobil listrik yang dikeluarkan oleh Tesla kan dapat mengubah industri otomotif jadinya tuh. Hmm, yang biasanya mobil pakai bensin, ngisi Pertalite, Pertamax, gas solar, Dexlite, sekarang diubah menjadi baterai yang pengisian bahan bakarnya di dicas seperti HP, pengisian bahan bakarnya di listrik. Eh, Kalau kata orang, ya sih, pakai mobil listrik lebih hemat daripada bensin. Yang kedua, perawatan dan perbaikannya.
Produk yang dirancang dengan mempertimbangkan perawatan dan perbaikan yang mudah memperpanjang umur produk. Contohnya desain perangkat elektronik yang memungkinkan akses mudah ke komponen internal untuk diperbaikan, seperti HP, LCD pecah diganti dengan baru, baterai bocor diganti dengan yang baru. Yang ketiga, dampak lingkungan yang rendah. Dampak yang lingkungan yang rendah ini desain yang mempertimbangkan keberlanjutan membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Contohnya, peralatan rumah tangga yang dirancang untuk menghemat energi, seperti lampu. Kalau kita membeli kualitas yang lebih bagus, lagi biayanya juga bagus, juga mahal. Kali ini kita akan masuk ke material. Material adalah bahan yang digunakan untuk membuat atau membentuk produk, objek, atau struktur. Material merujuk pada bahan yang digunakan dalam pembuatan produk. Setiap material memiliki sifat kimia dan fisika yang unik. Pemilihan material yang tepat sangat penting karena akan memengaruhi performa, kekuatan, berat, tahan lama, dan berbagai karakteristik lain dari produk. Hmm, Selanjutnya, faktor yang memengaruhi pemilihan material. Yang pertama, fungsionalitas. Fungsionalitas ini sesuai dengan fungsi produk. Sebagai contoh, dalam pembuatan piring, bahan keramik cocok karena tahan panas dan tahan terhadap korupsi. Piring, sebagai contoh piring, piring yang biasa kita pakai untuk makan. Yang kedua, karakteristik mekanik. Karakter mekanik, karakteristik mekanik, keberlanjutan material, kekuatan, kekerasan, elastisitas, dan ketahanan sangat penting tergantung pada aplikasinya ya. Contohnya, baja digunakan dalam pembuatan komponen struktural karena kekuatannya. Hmm. Yang ketiga, ketahanan terhadap lingkungan. Ketahanan terhadap lingkungan, beberapa produk harus tahan terhadap lingkungan tertentu. Contohnya, bahan tahan korosi digunakan di lingkungan yang korosif seperti perairan laut. Yang keempat, ketersediaan dan biaya. Eh, ketersediaan dan biaya ini, material dan biaya perlu dipertimbangkan. Bahan langka atau mahal mungkin mempengaruhi harga produk akhir. Kalau misalnya ba- bahan-bahan yang mahal, jadi harga produk untuk dipasarkan tuh lebih mahal juga. Kualitasnya juga kualitasnya juga memungkinkan juga bagus kalau harganya mahal. Yang kelima, berat dan kepadatan. Berat dan kepadatan ini pemilihan material ju- pemilihan material pemilihan material yang mengaruhi berat produk. Misalnya eh, aluminium lebih ringan daripada baja sehingga sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan berat yang lebih rendah. Yang keenam, kemampuan pemrosesan. Kemampuan pemrosesan ini kemampuan material untuk dicetak, ditempa,
atau diolah harus sesuai dengan proses produksi yang direncanakannya. Jadi kemampuan pemrosesan ini harus sesuai dengan proses produksi yang kita rencanakan. Yang ketujuh, kemampuan terhadap proses tambahan. Kemampuan terhadap proses tambahan ini beberapa produk memerlukan pengecetan, pelapisan, atau perlakuan lain. Jadi materialnya harus sesuai dengan proses tambahan. Yang kedelapan, dekorasi dan estetika. Dekorasi dan estetika ini untuk produk konsumen, tampilan dan tekstur material dapat menjadi faktor penting dalam daya tarik produk. Jadi konsumen juga tertarik melihat eh, tekstur materialnya, tampilannya itu yang diperlukan dalam pemilihan material ini. Sekarang masuk ke proses produksi. Proses produksi adalah serangkaian langkah-langkah dan aktivitas yang digunakan untuk mengubah bahan mentah atau bahan baku menjadi produk jadi atau yang tepat dijual. Langkah-langkah proses produksi ini yang pertama pemrosesan dan bahan mentah. Bahan mentah atau bahan baku awalnya diproses. Ini bisa berupa logam yang dicetak, plastik yang ditempa, atau penggiling tepung dari gandum. Yang kedua, perakitan. Komponen atau bagian yang telah diproses dirakit menjadi produk akhir. Juga melibatkan perakitan mekanis, elektronik, atau manual. Contohnya perakitan HP, handphone. Banyaklah bahan-bahan material-material di dalam handphone. Yang ketiga, pengujian dan kualitas. Pengujian dan kualitas ini produk yang dihasilkan diuji untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas atau tidak dan spesifikasi yang ditetapkan. Ini dapat mencakup juga pengujian fungsional, pengujian keamanan, atau pengujian kualitas lainnya. Pengujian- Yang keempat, pengemasan. Pengemasan produk yang sudah diuji dan setujui dikemas dalam kemasan yang sesuai, yang sudah ada labelnya, seperti kemasan roti kan harus nggak boleh bocor. Kalau bocor jadi kayak rasanya gimana. Pengemasan produk ini ah fungsinya untuk melindungi produk dan me- melindungi produk, mengamankan produk untuk dikirim, dan mungkin mencakup informasi produk. Yang kelima, distribusi. Produk yang sudah dikemas didistribusikan kepada konsumen melalui rantai pasokan yang mungkin melibatkan distributor, pedagang, atau mengecer. Atau contohnya seperti di pasar, kita menaruh eh, produk kita di pasar-pasar. Yang keenam, pemeliharaan dan perbaikan. Pemeliharaan dan perbaikan ini seperti proses produksi, juga mencakup pemeliharaan dan perbaikan produk jika diperlukan selama masa pakai. Selanjutnya, kita masuk ke ah, kali ini saya akan menerapkan pot bunga sebagai desain material dan proses.
Pot bunga adalah wadah yang digunakan untuk menanam bunga atau tanaman hias. Pot bunga ini bisa terbuat dari plastik, kayu, batu, atau tanah liat. Seperti pot bunga yang kalau yang berat pakai batu dicetak lama. Selanjutnya pot bunga tanah liat seperti ini. Ini tanah liat ya guys ya. Tanah liat ya. eh Seperti kalau batu sudah. Kalau batu itu kan kayak yang besar, yang berat. Yang kayak pot-pot orang lama gitu. Bis- dan pot bunga juga bisa dibuat dari plastik seperti dari botol. Itu seperti dari botol. Kita menghias, memotong, dan bisa digantung. Hubungan desain material proses. Oh, hubungan desain pot bunga termasuk bentuk, ukuran, gaya, dan elemen dan dekoratif. Materialnya, pilihan material seperti tanah liat, plastik, atau logam memengaruhi penampilan, daya tahan, dan fungsi. Jadi kalau yang sudah saya katakan tadi, kalau misalnya pakai batu, oh, pasti lebih tahan lama. Dan kalau pakai tanah liat bisa jadi keretakan kalau sudah lama. Kalau 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 di botol, kalau di plastik bisa tanaman kita juga tidak bisa sebesar yang kita inginkan. Prosesnya yang pertama pembentukan, pemotongan, atau pencetakan pot mempengaruhi kualitas dan biaya produksinya. Contoh kasus. Yang pertama, desain minimalis. Yang kedua, penggunaan material. Yang ketiga, pembuatan manual. Pertama ini desain minimalis. Desain pot bunga dengan desain minimalis sangat populer saat ini karena kesederhanaan dan keanggunannya. Seperti contoh sekarang, pot bunga sudah diukir, kayak, eh, ada bunga-bunga juga, dikasih warna, warna biru, ada bulan, nah, sesuai selera kita masing-masing ya. Yang kedua, penggunaan tanah liat. Pot bunga dari tanah liat merupakan pilihan tradisional yang terkenal karena sirkulasi udara yang baik dan penyerapan kelembapan. Seperti ini, eh, pot bunga tanah liat adalah pot bunga tradisional, pilihan tradisional yang terkenal sirkulasinya, kelembapannya, kelembapan dan sirkulasi udaranya lebih baik daripada daripada yang lain itu. Kali ini yang ketiga pembuatan manual, pembuatan manual pot bunga. Pembuatan manual pot bunga, ju- pembuatan pot bunga handmade diukir dan dipahat dengan tangan oleh pengrajin, memberikan sentuhan kualitas dan keunikannya. Seperti kayak gini contoh pembuatan dengan manual atau disebut dengan pakai tangan dan diputar. Contoh videonya nggak ada. Seperti ini. Lalu dipahat kalau sudah selesai bentuknya atau sesuai selera, lalu dipahat kayak gini dan dikasih warna-warna sesuai selera kita, guys. Sesuai selera kita.
Kasih bunga, bintang, bulan, warna biru, kuning, merah. Nah, ini juga ada pencetakannya, guys. Pencetakannya. Jadi kesimpulan pot bunga, pentingnya hubungan yang tepat antara desain material dan proses produksi sangat penting dalam menciptakan pot bunga yang menarik dan berkualitas tinggi. Jadi desain material proses harus hubungannya kayak kompak, tepat, biar kualitas pot bunga yang dihasilkan itu lebih menarik dan berkualitas tinggi. Ya, sampai slide terakhir. Jadi hanya itu yang bisa saya presentasikan. Lebih kurang mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.